Kembali lagi dengan saya Bapak Erik, guru mapel produktif di pelajaran AJD Komputer Jaringan Dasar. Oke, di video sebelumnya kita membahas tentang pembongkaran CPU dan pembersihannya ya. Sekarang di video kali ini untuk selanjutnya kita akan melanjutkan video yang kemarin pembongkaran, sekarang pemasangan. Oke, di sini saya kasih kunci atau saya kasih urutan agar kalian selalu mengingat cara untuk pembongkaran dan pemasangan. Langkah untuk pembongkaran dan pemasangan itu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama saat pembongkaran CPU itu kalian setelah melepas casing, lepaskan terlebih dahulu. Yang pertama ya, lepaskan terlebih dahulu RAM dan hard disk. Ingat-ingat ya. Jadi pertama, perangkat seperti ini karena sering terjadi guncangan, biasanya hard disk akan menjadi performanya menurun. Kemudian RAM juga karena kita akan melakukan pembongkaran, takutnya kesenggol dan lain sebagainya, pin ini dapat mudah rusak. Jadi langkah amannya kita lepas dulu RAM dan hard disk ini. Oke, kemudian setelah RAM dan hard disk terlepas, kemudian kita cabut ataupun lepaskan semua kabel-kabel, baik kabel dari power supply maupun kabel data ya, kabel data dari hard disk menuju mainboard kita lepas terlebih dahulu. Jika sudah terlepas semuanya, baru kita lepaskan motherboard. Tadi di video sebelumnya sudah ada langkahnya atau cara untuk pelepasan motherboard. Setelah motherboard terlepas, barulah kita buka power supply. Oke, sekarang kita akan melakukan pemasangan. Sebelumnya kita sudah di video sebelumnya sudah kita bersihkan semua, baik motherboard, kemudian hard disk, RAM dan power supply. Sekarang kita pemasangan. Oke, untuk persiapannya sama seperti kemarin, tapi kuas kita tidak terlalu membutuhkan. Oke, untuk persiapannya, alat yang akan kita pasang sudah disiapkan, kemudian baut-baut pun sudah kita persiapkan, termasuk obeng yang akan kita gunakan. Di sini langkah awal itu berarti kebalikan dari langkah pembongkaran. Berarti yang terakhir di pemasangan di pembongkaran, berarti di awal di pemasangan. Di terakhir itu adalah power supply, kita pasangkan power supply. Untuk pelepasannya itu di akhir. Sekarang karena pemasangannya berarti di awal kali kita melakukan pemasangan, kita langsung pasang aja ya. Oke, kemudian kita siapkan juga bautnya di sini. Oke, caranya seperti ini. Oke, nah ada ya, kayak balikin ke tempat di sini ya. Sini ada 4 baut yang digunakan ya, seperti ini. Kita tepatkan dulu lubangnya. Oke, saya kasih trik. Untuk triknya, untuk pemasangan baut, jika seperti ini ya, berempat seperti ini atau berlima atau berapa, kita buatnya itu adalah ngecross atau nyilang ya. Kita pasangkannya itu adalah ngecross atau menyilang. Oke, ini kita pasangkan terlebih dahulu satu, tak usah kenceng dulu, nggak apa-apa, yang penting terpasangkan dengan kuat. Oke, nah nyilang. Jadi jika lubang itu di sini, kita pasang sebelah sini. Oke, sudah menyilang, kencangkan. Selanjutnya baut-baut yang lainnya. Oke. Sudah terpasang ya. Oke, selanjutnya kita akan pasangkan maaf, lupa saja. Pasangkan mainboard. Yang kedua berarti mainboard karena kebalikannya dari
yang ketiga. Oke, kita siapkan dulu lahannya atau tempatnya agar tidak menghalangi. Kita singkirkan dulu kabel-kabel yang akan digunakan. Oke, ini jangan sampai lupa posisinya port panel ini berada di belakang sebagian ini. Port panel ya, ini port panel namanya. Oke, posisinya seperti ini. Taruh ya. Oke, sudah dalam posisi ya. Sekarang kita tinggal pasangkan baut. Nah, sama triknya sama. Kita triknya dari sisi dulu atau dari pojokan dulu. Oke. Nah, belum pas nih. Oke, dari pojok dulu. Nah, kemudian pojok yang di sebelah sini. Memang tak terlihat, tapi kalau dalam video mungkin kurang jelas, tapi di sini saya melihatnya dengan jelas kok. Jadi kalian untuk belajar, saya rasa jika secara langsung akan lebih mudah. Ya, sekarang bagian sebelah sini. Oke, terpasang. Kemudian ya. Oke. Sudah 4, berarti tinggal 1 baut lagi. Karena ada 5 baut. Oke, sudah terpasang semua. Langkah selanjutnya setelah terpasang semua, kita pasangkan kabel terlebih dahulu terhadap setiap soket dan slot-slot yang digunakan. Ingat, pada mainboard itu hanya ada 2 kabel power yang digunakan. Yang pertama itu adalah kabel power main atau kabel power utama. Kemudian yang kedua itu adalah kabel power untuk power supply. Power supply apa? Untuk prosesor. Maaf. Oke, pasangkan dulu untuk power supply lagi, prosesor, maaf. Oke, kemudian yang mainnya. Oke. Nah, sudah terpasang seperti ini. Ini berarti jangan terkecoh atau jangan tergiur melihat kabel power banyak yang menganggur. Kalian pasangkan kepada setiap pin-pin yang terpasang melongok di sini. Oke, kita akan coba untuk memasangnya terlebih dahulu. Kita pasangkan ini ada namanya pasti audio ya, audio di sini. Oke, kemudian USB. Nah, USB di sini. Nah, ini pun. Oke, selanjutnya nih, ini makanya tadi saya bilang harus ingat-ingat selalu. Ini adalah hard disk LED, power switch, dan power LED. Oke, karena saya sudah insya Allah hafal, hard disk LED berada di sebelah kanan, kemudian power LED ada di sebelah samping kanannya LED. Oke, sudah terpasang semuanya ya. Sekarang tinggal kita pasangkan hard disk. Oke, hard disk ini ya. Posisinya seperti ini ya. Telungkup. Kalau di CPU ini berdiri, nanti dia akan posisinya telungkup. Jadi seperti ini posisinya. Nah,
Oke, paskan dulu lubangnya. Oke, sudah terpasang dan jangan sampai kendor ya. Selanjutnya kita pasangkan RAM. Kita harus mengetahui dulu posisi coakan di sini. Ini jenis RAM-nya itu menggunakan jenis DDR3 ya. Oke, lanjut. Kita buka dulu kunci yang sebelumnya tertutup. Ini posisi tertutup dan ini terbuka. Kita pakai yang terbuka ini berarti slot pertama. Oke, kita pasangkan caranya seperti ini ya. Jangan dipaksakan jika memang tidak pas ya, seenaknya kita aja dorong. Nah, kalau udah bunyi klik berarti dia sudah terkunci dengan baik. Oke, selanjutnya yang terakhir kita pasangkan kabel-kabel yang tersambung pada hard disk, yaitu kabel data dan kabel power. Oke, kita pasangkan dulu kepada mainboardnya sendiri. Bebas ya, kita mau pakai slot 1, 2, 3 atau 4. Tapi saya lebih suka ke 1 karena lebih baik 1 daripada kebanyakan. Oke. Kemudian kita pasangkan power dulu karena posisi power berada di bawah. Dan nanti akan sulit kalau misalnya kita pasangkan power di akhir. Sepertinya ada masalah ini. Nah, kemudian kabel datanya. Oke, sudah terpasang. Seperti inilah kurang lebihnya kita memasangkan atau melakukan perakitan. Nah, kalau dirasa ini terlalu rubas ya, kita siapkan tali. Kita bisa ikat mereka bareng-bareng biar tidak terlalu rubas, atau parahnya itu kabel yang nganggur nanti menyentuh ke bagian cooling fan. Oke, selanjutnya tutup casing. Casingnya kita tutup agar lebih aman. Tuh. Oke, sudah terpasang semua. CPU bisa kita langsung cek. Oke, saya rasa cukup untuk melakukan perakitan kali ini. Sekian dari saya, semoga video yang saya berikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.